Kalau kamu cari rumah baru untuk memulai hidup baru, mungkin ini adalah pilihan. Hai guys, balik lagi sama aku Gio di YouTube channel Gio Real Estate. Kali ini aku akan merekomendasikan hunian yang cocok banget buat para pasutri muda ya, mulai berkeluarga, butuh lingkungan baru, dan juga menurut aku untuk di tipe yang ini adalah ukuran 7x15 itu paling pas buat teman-teman yang mungkin belum mulai atau mau mulai berkeluarga ataupun punya anak 1 atau 2 teman-teman. Nah, kawasannya sendiri ini di Citraland Green Lake yang kawasannya nggak perlu diraguin, enak, sudah jadi ya, semua ada supermarket, sekolah, clubhouse, dan juga beberapa fasilitas yang mungkin akan mendukung gaya hidup teman-teman semua. Nah, yang ini seperti yang aku bilang tadi ukurannya 7x15 dengan luas bangunan itu di 151, jadi 2 lantai seperti ini. Nanti teman-teman juga akan bisa pilih beberapa unit yang memang nomor cantik pilihan teman-teman semua. Seperti itu. Nah, enaknya kalau tinggal di Citraland Green Lake ini, sekarang row W-nya sudah mulai dikerjakan. Jadi tahap pertama sudah nyampe di wisata Bukit Mas ya, teman-teman. Di situ sudah W, dan mulai pengerjaannya itu nyampe di area Lidah Kulon, dan bahkan udah di dekatnya Green Lake ini tuh udah mulai di mulai dibongkarin semua ya, udah dibongkarin semua, udah mulai dibebasin lahirnya. Jadi kemungkinan di tahun ini tuh kalian sudah akan bisa menikmati road jalan W-nya nyampe di depan Citraland Green Lake. Rumah baru, jalan baru guys, gitu. Nah, enaknya lagi-lagi teman-teman di sini teman-teman juga nggak perlu pasangin kanopi karena ini udah include. Kanopinya ini yang udah tahan panas ya, Iya, solar flat tahan panas. Dan kanopi nggak sembarang kanopi, ini kalian juga dapetin yang besi WF-nya tuh tebel seperti ini. Dan gede loh. Sekarang pasang kanopi lumayan ya guys gitu. Dan ini itu kalau misalkan teman-teman suka dengan beberapa area lebar tertentu, misalkan Gio aku carinya yang mungkin agak lebaran ya di lebar 9 ataupun di lebar 8. Sebenarnya di Citraland Green Lake ini punya beberapa pilihan. Nah, teman-teman tinggal konsultasiin di nomor WhatsApp aku seperti itu. Jadi nanti aku akan kasih touring lah, semacam touring ya di Citraland Green Lake ini yang sesuai budget dan juga sesuai dengan kebutuhan hidup teman-teman. Nah, kalau di area depan ini ada satu upgrade ya menurut aku ya. Aku seneng banget karena biasanya kalau rumah-rumah baru itu kayak polosan aja tamannya kamu bikin sendiri, ataupun kita perlu kayak keluarin cost lebih buat kasih satu-satu fitur. Nah, tapi kalau yang di tipe yang ini itu udah ada fitur kayak semacam sitting area outdoor seperti ini. Tamannya tuh sebenarnya ada, cuman kecil aja seperti ini, dan juga sudah ada siraman tanamannya di sebelah sana. Nah, fitur-fitur seperti ini itu menurut aku menjadi daya tarik lebih untuk gaya hidup sekarang teman-teman. Kenapa? Karena misalkan kalau kita kayak duduk-duduk nyantai di sini ataupun sekedar pasang sepatu dan lain-lain, jadi nggak melulu ada di dalam. Dan ini udah ketutup sama batu roster, jadi nggak terlalu kelihatan dari depan. Nah, pintu masuknya pun memang menghadapnya ke jalan, tapi kan udah ketutup roster teman-teman, jadi tetap kelihatan private juga. Nah, ini kalau di sini dapat ini ya smart lock juga ya. Semuanya unitnya di sini pakai smart lock seperti ini, dan pintunya nanti teman-teman juga dapetin yang setinggi ini. Oh ya, di sini juga kanan dan kirinya temboknya udah pakai cat bertekstur. Jadi teman-teman di sini nggak perlu khawatir retak rambut lagi. Let's go, kita cek bagian dalam. Wah, jadi kayak waktu begitu masuk ini vibes-nya yang di depan ini udah kayak welcoming area ya, kok kayak gimana ya, kayak ada outdoor gitu ya, semi gitu ya kok ya. Iya, dan secara feng shui ini bagus loh. Jadi masuk ke dalam ini kita dibikin naik step. Nah, betul. Jadi mestinya kalau kasih rak sepatu tuh nggak perlu di luar pun di sini juga bisa ya kok ya. Seperti itu. Nah, ini nih yang part paling aku suka, yaitu bagian ruangan yang paling utamanya
udah jadi satu untuk penggunanya. Jadi kayak nonton TV sekaligus area makan itu bisa di sebelah sana. Nah, menurut aku untuk zaman sekarang ya teman-teman ya, kita harus cepet pinter-pinter lah natanya. Jadi kayak misalkan kita kasih sofa yang memang ukurannya itu harus dipasin seperti ini, dan nonton TV-nya menghadap ke arah sana. Nah, ini kan show unit teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada pemikiran lain, kayak aku nggak suka tema-tema yang terlalu gelap, boleh teman-teman nanti kayak sesuaiin keinginan ya. Kayak drop ceiling ini kan bikinan. Nah, teman-teman wajib ya kalau misalkan mau punya rumah yang suasananya bagus, itu wajib punya drop ceiling sih menurut aku. Nah, kalau penempatan meja makannya di sebelah sini, ini pas ya, karena kan kalau kita mau nonton TV sekalian teman-teman, aku kalau makan sukanya nonton TV ya, jadi menghadap sini, menghadap ke sebelah sana. Nah, kalau posisi dapurnya itu ada di sebelah sini, jadi kayak ini tuh sebenarnya jadi satu ya, dapur basah sama dapur kering gitu, karena kan rumahnya compact ya, 7x15. Nih. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir kalau misalkan kok dapurnya cuma segitu aja. Nah, kita ada taman. Nih, tamannya masih luas. Jadi sebenarnya kita kalau mau luasin di luas bangunan itu juga masih bisa. Ini dimundurin sebelah sini. Bayangin seluas apa. Seperti itu. Kalau misalkan mau bikin dapur basah lagi dan lain-lain masih bisa banget, teman. Nah, kalau yang bertanya misalkan nih, kok nggak ada kamar ART? Nah, teman-teman, di zaman sekarang kadang itu kalau ukuran yang 7x15 dikasih kamar ART itu kayak maksa banget gitu loh. Nah, kita itu biasanya pakai apa? Warnen. Warnen itu pegawai yang pulang pergi, asisten rumah tangga yang freelance lah ya, paginya datang, sorenya langsung pulang, jadi nggak nginep gitu teman-teman. Nah, di sini tuh ada 3 kamar, 2 di atas, satunya di bawah seperti ini. Menurut aku ini pas banget kalau misalkan kita ada kayak kebutuhan mama papa, atau kalau misalkan mau dibikin office pun juga sebenarnya masih bisa sih, karena ini dikasih jendela yang segini luas. Oh, ini jendelanya cuma sini guys, ini cuma kaca mati lah ya, seperti itu. Tapi untuk sekelas pekerjaan developer ini termasuk rapi guys gitu. Nah, kalau kamar mandi yang di bawah itu ada di sebelah sini, jadi di bawah tangga dipakai untuk area kamar mandinya. Udah lengkap, ada sanitarinya, shower, kloset, dan juga wastafel. Nanti kalaupun kalian tetap dapat kosongan, itu untuk di dindingnya ini granitnya udah sama seperti ini teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir ya, tidak jauh berbeda dari rumah contoh, hanya saja tidak sama furnish seperti itu. Nah, kalau tangganya itu posisinya ada di sebelah sini, jadi tidak langsung menghadap ke pintu masuk. Dan menurut aku untuk posisi dimensinya ini cukupan lah, enak untuk kita naik ke atas. Let's go. Nah, ini asik nih guys, karena biasanya kalau lantai 2 area tangganya itu kan pengap ya, tapi ini kan kayak dibikin double ceiling gitu loh teman-teman. Nah, kalau misalkan biar nggak polosan, ini kayak di dinding-dinding mau dikasih hiasan wall panel gitu juga boleh. Nah, ternyata teman-teman, ternyata 3 loh kamarnya di atas. Tapi juga aku nggak salah sih, soalnya kan ada yang tipe deluxe sama yang bawahnya superior ya. Jadi kalau teman-teman ada kebutuhan kamar 3 itu juga bisa, kamarnya 4 itu juga bisa. Salah satunya seperti ini kamarnya. Nah, di sini punya pencahayaan juga, jendela yang bisa kamu buka buat jadi sirkulasi udara. Nah, ini kalau sebenarnya mau dilebarin ke sana tuh juga bisa-bisa aja sih. Terus ini kamar satunya lagi, ini lebih besar dari kamar yang sebelahnya ya. Dan ini seperti ini ukurannya, jadi polosan gambarannya kayak gini ya teman-teman. Catnya apa segala macam tuh udah rapi. Nah, 2 kamar tadi, mandinya di sini, 1 kamar mandi sharing. Nah, ini kan polosan ya. Jadi teman-teman tinggal tambahin cermin aja seperti itu. Kalau di area tengahnya, di sini juga masih ada space lumayan
buat jadi taruh-taruh kayak robot vakum atau apa gitu juga bisa. Nah, satu kamar yang master bedroom ada di sebelah sini, ukurannya pastinya lebih besar ya, karena ini kan master bedroom, jadi masih ada side table di sebelahnya, plus ada balkoninya. Lumayan panas sih balkoni, tapi ya nggak apa-apa ya, aku mau liatin nih seperti ini teman-teman. Nah itu tipe yang besar ya, ini ada tipe yang atasnya lagi. Nanti kalau teman-teman mau tipe yang atas juga boleh. Nah ini ada tempat tersembunyinya seluas ini, jadi memang fasadnya tuh ganteng ya, sudah ada gini-gininya juga nih teman-teman, kayu-kayunya gini, keren. Yuk kita masuk ya. Aku sendiri secara pribadi ya, sekarang suka ke Green Lake karena sudah ada supermarketnya soalnya. Nah ini area wardrobe-nya, ini cantik teman-teman ya. Cantik bukan sembarang cantik, tapi fungsional. Selain bisa buat menaruh pakaian, bisa menyembunyikan area kamar mandi di sebelah sini. Sini kok, bisa lewat nggak? Nah, jadi ini permainan interior ya, ini udah setebal ini wardrobe-nya buat nutupin pintu kamar mandinya. Kalau misalkan nggak pakai itu, ya otomatis jauh lebih luas. Untuk di mandi di sebelah sini, jadi memang sudah shower tanam lah semua sendiri standarnya, dan juga udah pakai granit full sampai ke atas, plus ada skylight-nya. Nah untuk klosetnya ada di sebelah sana. Kalau yang di master bedroom itu klosetnya bowl-nya lebih besar. Ada exhaust-nya juga, dan wastafelnya di sebelah sini. Ini sebenarnya kalau dibuka agak lebar pun juga bisa guys. Jadi pada intinya ya teman-teman, zaman sekarang cari rumah itu yang memang udah prepare itu jarang, apalagi kalau misalkan kalian beli rumah di sini, itu aku bisa kasih kamu beberapa opsi kemudahan mengenai cara bayar, dan juga ada beberapa free ini itu. Nah itu aku bisa jelasinnya nanti pada saat kita ketemu. Nah janjian surveinya di nomor WhatsApp di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you for watching.